Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Wijaya. Saya merupakan dosen dari Universitas Trisakti dan tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berada di program studi manajemen. Dan konsentrasi atau spesifik bidang keilmuan saya ada di manajemen keuangan dan manajemen risiko. Menjadi dosen merupakan suatu keberkahan sendiri bagi saya. Pertama terkait dengan bagaimana saya harus berbagi pengalaman ilmu kepada mahasiswa dalam kelas. Dalam hasil penelitian atau dalam program penelitian lainnya juga, saya berkesempatan untuk bergabung pada tim yang alhamdulillah mendapatkan hibah dari Kemendikbudristek pada tahun 2021 dan juga hibah Kedareka pada tahun 2022. Dengan nominal yang pertama adalah 100 juta untuk hibah Kedareka itu senilai 2, sekian juta. Dan selain daripada penelitian dan kegiatan pembelajaran, saya juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pertama, bicara mengenai bagaimana memberikan pengetahuan atau literasi terkait dengan keuangan, pengelolaan keuangan bagi UMKM, pengelolaan risiko bagi UMKM, dan juga literasi keuangan bagi anak-anak usia dini. Dalam proses pembelajaran, ada beberapa mata kuliah yang aktif, terdiri dari satunya, ada mata kuliah manajemen keuangan 1, manajemen keuangan 2, teori portofolio, manajemen risiko, bisnis berkelanjutan, dan kelola usaha. Namun kali ini saya akan mencoba membawakan atau menyampaikan terkait dengan pemaparan proses pembelajaran bagi mata kuliah manajemen keuangan 1, di mana mata kuliah manajemen keuangan 1 ini dengan kode EMD 1.1 dan juga memiliki nilai KS 3, kreditnya dari KS, dan diampu untuk memiliki CPL Prodi. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap aspek lingkungan dan sosial dalam mengelola bisnis secara etis. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan perspektif terkait dengan nasional dan internasional dalam bidang manajemen keuangan. Yang poin ketiga adalah terkait dengan mampu menganalisis peluang dan tantangan serta berbagai isu dalam bisnis, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional. Nah, poin keempat itu mampu menyelesaikan permasalahan manajemen perbankan secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk karya ilmiah. Yang terakhir, mampu berkomunikasi dalam lingkup organisasi maupun masyarakat secara terstruktur dan efektif baik lisan maupun tulisan. Itu adalah CPL Prodi yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan. Dan manajemen keuangan 1 ini memiliki beberapa pokok bahasan atau bahan kajian. Yang pertama kita membahas mengenai the role of managerial finance and the financial market environment. Yang kedua, kita bicara mengenai financial statement and ratio analysis. Poin ketiga atau topik ketiga, kita membahas terkait dengan cash flow and financial statement. Sementara untuk yang topik keempat, kita akan bahas mengenai risk and return. Yang kelima, fair value of money. Dan yang keenam, working capital and current asset management supaya interaksi dengan current liabilities. Buku utama atau referensi utama yang kami gunakan dalam proses pembelajaran dan mata kuliah manajemen keuangan 1 ini adalah Indonesia Cash Return dan Scott Wisman 2019 Principle of Managerial Finance Management dan edisi ke-15 terbitan dari Persons dan Disuling. Nah, dalam penjelasan terkait dengan mata kuliah ini, kami dikoordinasi oleh satu koordinator mata kuliah manajemen keuangan, dan kami melakukan proses pelaporan pembelajaran dalam satu semester sebanyak 3 kali, sebelum UTS dan setelah UTS dan sebelum UAS. Gunanya adalah untuk menyamakan mata kuliah, untuk menyamakan materi, untuk menyamakan tugas, dan untuk menyamakan asesmen lainnya yang dimana yang sudah diatur dalam RPS mata kuliah manajemen keuangan 1. Perangkat yang bisa kita gunakan terkait dengan biasa terkait menggunakan buku, laptop, ada whiteboard, dan lain sebagainya. Dan kami dalam proses pembelajaran di kelas juga selalu menggunakan Excel untuk membahas beberapa tugas-tugas ataupun praktik kerja ataupun praktik dalam melakukan penyelesaian kasus-kasus itu dengan menggunakan Excel. Bobot penilaian. Dalam mata kuliah manajemen keuangan 1, kita ada 5 bobot penilaian. Yang pertama ada ITS, ada UAS, ada kuis atau tugas dan paper, ada partisipasi, dan juga ada asistensi. Jadi
Ini adalah rangkaian yang kita miliki dalam proses pembelajaran mengenai mata kuliah manajemen keuangan 1 pertama. Dan di mana setelah selesai manajemen keuangan 1 ini akan dilanjutkan ke manajemen keuangan 2 pada semester berikutnya. Dan untuk mendapatkan mata kuliah manajemen keuangan 1 memang harus memenuhi syarat yaitu telah lulus dalam mata kuliah sebelumnya sebagai mata kuliah prasyaratnya, yaitu terkait dengan pengantar bisnis dan pengantar manajemen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan mata kuliah. Kita akan ketemu di kelas untuk bisa menyaksikan proses pembelajaran yang saya ampu di mata kuliah manajemen keuangan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana hari ini? Udah siap untuk kita melanjutkan pembelajaran? Udah siap? Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai time value of money sesuai dengan RPS kita ya. Minggu ini kita akan berbincang mengenai time value of money. Ada yang tahu kira-kira time value of money atau nilai waktu uang itu apa? Ada yang tahu? Uang. Apa? Uang. Yang lain? Ada yang tahu nggak? Time value of money atau nilai waktu uang itu apa? Perubahan nilai mata uang seiring berjalannya waktu. Perubahan nilai mata uang seiring berjalannya waktu. Sederhananya adalah apa yang kita beli saat ini, misalnya tas ini ya. Sekarang kita beli seharganya 1 juta misalnya. Apakah setahun kemudian, 2 tahun kemudian, saya izin ya Kak, tas ini akan memiliki nilai yang sama? Tidak. Untuk harganya? Tidak. Naik atau turun? Bisa naik, bisa turun, ya, karena ada perubahan nilai di sana. Tapi kenyataannya seluruh harga barang pasti sifatnya meningkat. Kenapa meningkat? Salah satunya ada yang kita sebut dengan inflasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Benar? Ketika kita bicara mengenai laptop ini dulu saya bisa beli seharga 5 juta. Tapi nyatanya 5 juta sekarang sama 5 juta yang akan datang itu nilainya beda. Ya, dulu saya bisa beli permen itu 500 bisa dapat 10. Sekarang cuma bisa dapat 3. Orang taunya, wah semakin mahal harganya. Benar ya? Semakin mahal harganya. Bukan harganya saja semakin mahal, tetapi memang di dalam proses perekonomian tersebut, kita memilih banyak faktor untuk melihat adanya perubahan nilai pada suatu barang tersebut. Bukan cuma nilai barangnya saja, tapi nilai daya belinya seseorang. Ya. Nah, kita bahas mengenai nilai waktu uang, tapi kita bahas dari sisi manajemen keuangannya ya, teman-teman ya. Di sini time value of money dibilang apa? Refers to the observation that it's better to receive money sooner than later. Maksudnya? Dari hasil observasi itu lebih baik menerima uang lebih segera daripada nanti. Mendingan dapat uangnya sekarang daripada entar, gitu ya? Ada ya? Benar seperti itu? Ada yang lain? Persepsi yang lain? Tidak ada? Lebih senang terima uang sekarang daripada nanti. Lebih senang bayar utang sekarang atau bayar utang nanti? Nanti lah kalau bayar utang. Ya, jangan buru-buru gitu ya. Tapi ketika bicara mengenai nilai uang, kalau sekarang diterima, nilainya mungkin bisa jauh lebih berharga. Contoh, saya ada kemungkinan menjalankan sebuah proyek. Proyek itu dibayar di depan dengan nilai 100 juta, sama saya baru terima uang tersebut dibayar 5 tahun lagi. 100 jutanya sama nggak, teman-teman? 100 juta saat ini, tahun ke-0, sama 100 juta tahun ke-5, sama nggak? Beda. Beda? Beda. Kenapa beda? Karena inflasi. Karena 100 juta nominalnya sama ya. Nominalnya sama. Tapi daya beli nominalnya sama nggak? Tidak. Tidak gitu ya langsung. Semuanya tidak sama. Kenapa? Karena tadi, kalau saya punya uang sekarang 100 juta, uang ini saya apakan? Teman-teman apakan? Investasikan.
Bisa dapat keuntungan berapa persen? Tergantung instrumennya. Benar? Mau instrumennya nanti larinya ke saham, ya kan? Mau instrumennya nanti kemana lagi? Ke properti, ya, atau emas ya, logam mulia, terus mau kemana lagi? Deposito, surat utang, dan lain sebagainya. Tulisan saya sangat bagus ya. Oke. Dan, ya betul lagi. Tulisan saya bagus ya, betul. Dan kelima hal ini teman-teman, ini memiliki persentase pendapatan juga yang berbeda-beda. Mulai dari yang kalau dibilang high return atau pengembalinya tinggi, pasti beriringan sama apa? High risk. Tuh, ingat prinsip high risk, high return. Jadi kalau kita mau cari, Pak, saya pengen nanti 5 tahun lagi, bukan 100 juta nilainya, bukan tetap, tapi harus lebih besar. Bisa nanti berkali-kali lipat, begitu? Bisa misalnya, saya pengen jadi 1 miliar, possible nggak ya? Ini kan pertanyaan sederhana dulu ya. Possible nggak ya jadiin 1 miliar kalau saya hanya melakukan penyetoran di awal 100 juta? Possible nggak? Coba hitung dulu. 1 miliar, saya tarik 1 miliar itu kan future value ya. Ini future value-nya. Kira-kira present value-nya berapa ya? Untuk bisa dapat future value sebesar 1 miliar dengan, oke, kita ambil yang paling tinggi mungkin saham atau bisnis, ada juga bisnis. Tapi saham rata-rata 20 sampai dengan 30% return-nya. Coba teman-teman hitung present value-nya. Rumus present value apa? Ada yang tahu nggak? Cek di buku. Rumusnya apa? Future value, terus dikali atau dibagi? Dibagi 1 tambah R pangkat N. Future value-nya berapa? 1 miliar. Kita bagi 1 tambah R-nya berapa? Tadi 25%, anggap ya. Berarti 0,25. Pangkat N-nya berapa tahun? 5 tahun. Coba teman-teman cari berapa hasilnya. Coba teman-teman cari. 1 miliar kita bagi 1 tambah 0,25 pangkat 5. Berapa ratus juta? 327 juta 680.000, anggap ya, dan seterusnya. Oke, berarti present value-nya untuk mendapatkan keuntungan di future value 1 miliar dengan asumsi dia menggunakan sekuritas atau instrumen keuangannya adalah saham yang rata-rata 25% per tahun, rata-rata. Tidak pukul semuanya bakal 25%, tapi rata-rata adalah 300 sekian juta. Nggak nyampe ya. Coba kalau 100 juta, kita pakai 25%. Kira-kira future value-nya berapa? Kalau kita punya uang saat ini 100 juta, 5 tahun lagi kita bakal punya uang 300 juta. Kita diamin aja, tapi di saham. Tapi nanti kita belajar. Prinsipnya namanya investasi jangka panjang juga tidak boleh simpen doang. Paham ya? Disimpan terus lupa gitu. Tiba-tiba sahamnya turun. Nggak jadi 25% dapat, malah 0, malah negatif. Ya, banyak kasusnya kan, orang sudah invest besar, dibiarkan begitu saja, hilang. Tapi kita nggak akan bahas ke sana. Teman-teman, dari sini bisa terlihat kan, kalau kita dikasih uangnya 100 juta yang akan datang, sekarang itu mending kita diterima sekarang ya, dibanding 100 juta. Karena kalau 5 tahun yang akan datang, kalau kita terima sekarang nilainya sudah jadi 305 juta. Nah, pertanyaan kebalik. Kalau 5 tahun lagi kita terima 100 juta, sekarang tuh nilainya berapa? Berarti teman-teman pakai angka ini. 32 juta 768.000. Ya, present value-nya ya. Berarti kalau dibilang, Mas Ricci mau nggak proyeknya saya bayar 5 tahun lagi 100 juta? Saya bayar 5 tahun lagi. Jawabannya? Tidak. Karena sama saja nilai saat ini,
Kita asumsikan 32 juta. Tapi ini kalau kita pakai dasarnya apa? Saham 0,25. Normalnya kita pakai adalah inflasi atau diskon faktor lainnya yang relatif lebih kecil. Ya, sekitar 5%, 6%, 7,5%. Pasti angka sekitar itu. Untuk melihat present value dan future value-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Tidak ada? Cukup mengerti? Oke, jadi intinya adalah kalau dibilang saya mau dapat uangnya saat ini atau nanti, kita pilih sekarang. Jadi kalau dijanjikan sama orang tua, nanti kalau kamu sudah lulus, papa kasih 1 miliar gitu. Sekarang aja, Pak. Nanti uangnya saya bisa investkan gitu ya. Karena nilai 1 miliar nanti dengan sekarang kecil. Ya kan? Oke, nah, kita lanjut teman-teman. Ini future value ya. Is this investment a wise one? Kita lihat timeline-nya, bagaimana jangka waktu dan sebagainya. Ya, kita akan skip. Nah, ini adalah timeline ketika kita investkan dana pada tahun pertama, lalu ada pengembalian pada tahun berikutnya. Kita investkan dananya 15.000 dolar. Di tahun pertama dapat 3.000, tahun kedua dapat 5.000, dan seterusnya sampai dengan tahun kelima. Kita mau hitung apa? Apakah nilai investasi ini layak atau tidak? Kalau teman-teman lihat dari pengembaliannya, hitung. 3 tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2. Di tahun keempat sudah BP ya. Benar? Di tahun keempat. Tahun kelima sudah ada keuntungan 2.000 dolar. Tanpa kita memperhitungkan yang namanya nilai waktu uangnya. Kita nggak hitung present value-nya, kita nggak hitung diskon faktornya. Oke, ini baru nominalnya yang kita hitung. Dari nominal ini ada selisih positif, ada untung 2.000. Tapi kalau kita hitung setiap nilai yang kita terima pada tahun pertama dan seterusnya pakai nilai waktu uang, maka nilainya tidak akan 15.000. Benar ya? Oke, nilainya akan berubah jadi berapa? 3.000, ini teman-teman jadikan present value. Ini teman-teman jadikan present value. Coba, jadinya berapa? Kalau 3.000 tetap ya di tahun pertama. Benar? 3.000. Yang tahun kedua, 5.000, rumusnya pakai tadi. Present value sama dengan future value dibagi 1 tambah R pangkat berapa? Pangkat 2. Kan tahunnya tahun ke-2. R-nya berapa? Oh ya, R-nya berapa, Pak? Jadi diskon faktornya 6%. Coba. Present value, future value dibagi 1 tambah R pangkat N. R-nya 6%. Oke. Jadinya berapa? 14.679. Oke. Pertanyaan saya simple. Layak nggak? Tidak. Kenapa tidak layak? Karena kurang dari 15.000. Kurang daripada nilai investasi awal. Gitu ya. Jadi kita keuntungan untuk menghitung nilai waktu uang adalah supaya kita mencari tahu nilai yang akan kita terima di masa yang akan datang sesungguhnya berapa sih nilainya saat ini. Kalau kita comparing dengan nilai investasi yang sudah kita berikan. Oke, teman-teman ini, kalau yang tadi kita cerita, itu adalah menghitung kalau kita memberikan pemasukan atau nominalnya 1 kali pembayaran. Namanya single amount. Selain single amount ada apa lagi? Ada annuity. Annuity itu artinya apa? Anuitas. Annuity itu apa? Pembayarannya setiap tahun. Ya kan? Pembayaran dilakukan setiap tahun. Jadi kalau saya nabung saat ini sampai dengan 10 tahun, kalau single amount, ya saat ini saja. Nanti saya hitung berapa bunga, berapa jumlah uang yang saya terima 10 tahun yang akan datang. Dengan saya cuma store 1 kali saja. Tapi kalau tadi annuity, berarti saya hitungnya berapa kali? Ya setiap tahun ada pemasukan, saya hitung. Ya kan? Jadi kan namanya bunga berbunga kan? Jadi saya storekan sekarang 1 juta, kena 10%, jadi 1.100.000. Tahun kedua, hitungannya apa? 1.100.000 ditambah 1 juta, jadinya 2.100.000, baru kita kalikan dengan
bunganya 10% kan? Benar? Nah, itu yang namanya annuity. Nah, sekarang kita balik ke konsep. Ketika kita mau hitung present value, kita sebut dia sebagai discount factor atau discounting. Ya, discounting. Karena apa? Karena kita ada pengurangan nilai dari tahun yang akan datang kepada tahun saat ini. Tapi ketika kita bicara mengenai bagaimana menghitung future value, kita ngomong compounding. Biasanya bunga, ya, pendapatan, penambahan, gitu kan ceritanya. Jadi kalau kita mau cari future value tahun kelima, kita harus tahu tahun keempat ini nilainya selisihnya berapa? 1 tahun. Jadi jangan hitung N-nya N4, tapi hitunglah selisihnya. Kan kita mau hitung future value 5 kan? Berarti future value yang dari tahun keempat itu selisihnya hanya 1 tahun. Jadi jangan dilihat dari tahunnya, tapi gap tahunnya. Sama, dari sini, ini selisihnya 1 tahun. Ya. Tahun kelima, selisihnya 5 tahun, berarti kita mau hitung 4 tahun. Oke? Paham ya teman-teman ya? Nah, coba ada tes di buku yang P berapa? P5. Teman-teman tugas sudah disubmit di Febiola ya? Yang kemarin minggu lalu. Udah semua? Ada yang belum. Tapi telat. Yaudah nanti juga ada diskon. Ini Pak, yang mana? P521. P521. Oke, dari soalnya dulu. Saya jadi astronotnya Mas Hafif ya. Jadi ini diminta ada case, beberapa case A, B, C, D, E. Terus ada annuity payment, annuity payment-nya juga. Setiap case beda 7.500, 1.500, 90.000. Terus ada interest rate-nya dulu, setiap case-nya juga beda. Terus ada annuity leak-nya itu per tahun juga beda waktu-waktunya. Nah itu yang pertanyaan A disuruh hitung future value of the annuity dengan ordinary annuity sama annuity due. Nah untuk yang face value of ordinary annuity, buat yang ngejawab yang A1 itu rumusnya dia pakai yang face value N sama dengan CF1 kali 1 plus R kurang 1 R. Oke, cash flow setiap tahunnya ya. Terus ini udah diketahuin cash flow-nya buat hidup yang ini dikali sama 1 ditambah interest-nya 8%, 0,08 dikurang 1. Pangkat berapa dia? 1 contoh. Berarti ini face value untuk 6 future tahunnya. Future value untuk cash flow yang pertama dikali sama 1 plus R pangkat 6. Ini yang cash flow pertamanya 7.500 dikali sama 1 plus 0,08 pangkat 6 dikurang 1 0,08. Nah hasilnya segini. Hasilnya 55.000. Oke. Terus yang B-nya juga sama, berarti untuk future value N-nya 10. Ya, berarti itu cash flow pertamanya 1.500.000, interestnya 0,12, N-nya 10, dapat hasilnya 26.323. Untuk cash yang C, dia cash flow pertamanya 90.000, interestnya 20%, berarti 0,2, N-nya 5. Hitungnya pakai cara kayak gini, dapat 669.000. Terus yang D itu cash flow pertamanya 34.500, interest rate-nya yang kedua itu 0,14, N-nya 8, nanti dapat hasilnya 456.530. Oke. Terus yang E itu cash flow pertamanya itu 18 juta, interest rate-nya cash flow setiap tahunnya, ya. Bukan cash flow pertama ya, setiap tahunnya. 0,9, terus N-nya 30, hasilnya nanti dapat 2
15.453.535. Oke. Nah, Nah, untuk ya terus yang berikutnya rumus annuity due-nya sama nggak, Mas? beda. Bedanya di mana? Bedanya di ini nanti ada tambah Tambah 1 plus R. 1 plus R. Jangan Mas Hafid yang jawab, teman-teman yang lain. Yang dibayarkan di muka yang mana? Annuity due atau yang ordinary annuity? Annuity due, yang dibayarkan di awal, bukan dihitung di akhir periode. Oke, thank you. Next, sehingga hasilnya? Nah, ini nanti rumusnya beda. Ini dikali sama 1 plus R. Buat yang future value annuity due. Oke. Nanti tinggal sama aja caranya berarti, tapi ada rumus Tambahan. tambahannya ya dikali 1 plus R. Nanti hasilnya cash flow setiap tahunnya dapat 7.500.000 masukin. Interestnya 0,8, N-nya 6. Jangan lupa dikali ini juga 1 plus R-nya rumus tambahan. Nanti dapat 59.421. Terus cash yang B, cash flow setiap tahunnya itu 1.500.000, interestnya 0,12, N-nya 10. Nanti dapat future value-nya itu 29.481. Terus ada cash C juga, cash flow setiap tahunnya 90.000, interestnya 0,20, N-nya 5, nanti dapat 803.692. Terus cash yang D, cash flow tiap tahunnya itu 34.500. Interest rate-nya 0,14, N-nya 8, nanti dapat 520.444. Terus cash yang E itu nanti ada cash flow per tahunnya 18 juta, interest rate-nya 0,09, N-nya 30, nanti dapat 2.674.353. Oke. Nah, dari dua ini yang dipilih yang mana? Dari kedua ini yang dipilih yang mana? Prefer-nya lebih kemana? Annuity due atau yang ordinary? Kenapa? Karena dia cash flow-nya pertama kan. Terus kalau misalnya dia bunga berarti termasuk di cash flow pertama itu. Dapat bunganya. Sedangkan kalau misalnya ordinary annuity kan dia belum penyetoran awal. Setelah periode. Ya, setelah periode. Jadi bunganya nggak dapat kan pasti. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Habib. Tepuk tangan dong buat Mas Habib. Oke, teman-teman, materinya kita bahas ini dulu ya terkait dengan hari ini. Intinya adalah bicara mengenai time value of money. Kita gunanya untuk mencari tahu berapa besar nilai yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Ya, apakah layak bisnis ini untuk dijalankan? Jangan sampai teman-teman hanya mendapatkan data lalu membuat kelayakannya itu tanpa memperhitungkan nilai waktu uang. Kenapa? Karena namanya kita berproses selama hidup, dalam tahun ke tahun, pasti akan muncul yang namanya pembiayaan. Pembiayaannya juga tidak semakin kecil, rata-rata semakin besar. Karena ada apa? Ada inflasi, tingkat suku bunga naik, dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan. Nah, diskon faktor itulah yang mengakibatkan kita coba harus menghitung berapa nilai uang yang kita terima saat ini dan nilai yang kita terima di masa yang akan datang. Apakah nilai tadi sama? Contoh tadi, kalau 100 juta saat ini saya terima, dengan yang 5 tahun saya terima, saya lebih prepare yang mana? Saat ini, ya kan? Kenapa? Karena saat ini uang tersebut bisa kita alokasikan ke yang lain. Kalau nanti saya terima, nilai 100 juta itu setara lebih kecil dibandingkan 100 juta yang saat ini saya terima. Begitu teman-teman ya. Jadi pemahaman ini tolong dipakai selain untuk kepentingan pribadi, bisnis, ya, dan lain sebagainya, itu akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jangan lupa selesaikan tugasnya. Pakai ini juga ya, pakai Excel ya. Dan rumus Excel-nya sudah ada di buku. Nanti teman-teman kalau butuh diskusi, silakan untuk tanya sama teman-teman dan juga tanya sama saya di WA Group, ya. Oke, dan jangan lupa di-submit di mana? Febiola. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana setelah mengikuti proses pembelajaran tadi? Seru kan? Karena harapan kami dalam mata kuliah manajemen keuangan 1, mahasiswa paham mengenai topik-topik yang dibahas. Salah satunya tadi, bicara mengenai time value of money. Perihal uang itu memiliki dimensi waktu. Sehingga uang yang kita miliki saat ini apakah memiliki nilai yang sama di masa yang akan datang. Dan bagaimana cara kita menghitung terkait dengan loan amortization
bagaimana terkait dengan cara kita menghitung berapa iuran setiap bulan setelah kita kurangkan dengan bunga yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Nah, itu salah satu bagian dari topik yang kita bahas dalam mata kuliah manajemen keuangan 1. Harapan secara menyeluruh bagi saya sendiri sebagai dosen manajemen keuangan adalah anak muda memiliki literasi keuangan yang sangat baik sekali, sehingga juga akan meningkatkan inklusi keuangan yang ada di Indonesia. Dengan begitu apa? Negara ini akan baik karena dimiliki oleh anak muda yang memiliki literasi dan inklusi keuangan yang terbaik. Saya Riju Wijaya, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video ini memiliki kekurangan dan di mana kekeliruan-kekeliruan tersebut akan saya perbaiki di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.